teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga kalian senantiasa sehat, rezeki berlimpah, dan selamat berhari Minggu berkumpul dengan keluarga. Sejahtera selalu buat keluarga kalian. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, dimana yang kalau kemarin saya sudah mencari tahu lewat energi Ibu Tuti apa saja yang dirasakan Ibu Tuti di tanggal 15, 16, 17. Nah, sekarang saya akan cari tahu melalui energi Amel apa sajakah yang dirasakan Amel di tanggal 15, 16, 17. Semoga ada petunjuk yang kita dapatkan ya guys. Mari kita kocok di sini. Tanggal 15. Apa yang kamu rasakan, Amel? Tanggal 15, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanggal 15, apa yang sedang kamu pikirkan? Ada simbol vigilance, kondisi yang tidak aman. Selanjutnya apa yang dipikirkan? Ada simbol purifikasi. Purifikasi itu pemurnian. Selanjutnya ada simbol perspektif, pemikiran. Jadi guys, kalau di Ibu Tuti kemarin kan selalu ada simbol petir menyambar dari tanggal 15, 16, 17. Kalau di sini di Amel ini tanggal 15 kayaknya dia kondisinya nggak begitu berpikir ya. Ada vigilance, ada kondisi yang tidak aman. Yang kondisi yang tidak aman ini mungkin Amel memikirkan sesuatu. Kemudian dia berusaha purifikasi, melakukan pembetulan kembali, dan ada perspektif pemikiran. Kemungkinan Ibu Tuti kurang terbuka kepada Amel pada masalah-masalah yang dirasakan saat itu. Nah, cuman Amel mungkin sudah merasakan di sini ada simbol purifikasi dan perspektif karena itu ya. Akan saya dalami simbol vigilance, tidak aman. Apa yang membuat Amel merasa nggak aman? Yang dipikirkan mungkin kok begini sih, kayak begitu ya, dalam sebuah masalah. Tapi masalah apakah ini? Mari kita ungkap di sini. Apa yang membuat Amel merasa tidak aman di tanggal 15? Apa yang membuat Amel merasa tidak aman di tanggal 15? Ada simbol Angel of Four Direction. Selanjutnya, apa yang membuat Amel tidak aman? Ada The Sacred Temple. Ini juga keluar di kartunya Ibu Tuti kemarin, gedung. Selanjutnya, apa yang membuat tidak aman? Ada Milestone. Ini juga keluar di kartunya Ibu Tuti kemarin. Peringatan, ya, peringatan. Selanjutnya, apa yang membuat kondisinya merasa nggak aman? Ada The First Universe. Selanjutnya, ada simbol stuck energy. Jadi begini, apa yang dirasakan Ibu Tuti itu juga dirasakan Amel, tapi Amel ini tidak apa ya, mungkin Ibu Tuti tidak memberitahukan secara gamblang atau secara keseluruhannya kepada Amel di tanggal 15 itu. Jadi Ibu Tuti berpikir sendiri, atau Amel mengetahui tapi tidak begitu berpikir dalam seperti Ibu Tuti ya. Makanya di sini ada simbol vigilance. Ada simbol Angel of the Four Direction. Berhubung yang kita tanyakan adalah kondisi apa yang tidak aman, menurut Amel kondisinya dia ada 4 penjuru. Jadi banyak hal yang membuat kondisi nggak aman, terutama ada kaitannya dengan The Sacred Temple ini, yayasan atau sekolahan yang ada milestone. Sebentar lagi ada peringatan di tanggal 18. Tanggal 18 itu konon kabar-kabarnya ada kaitannya dengan misalnya pendirian yayasan atau apa ya, yang intinya tanggal 18 itu ada hal penting lah di yayasan tersebut. Makanya di sini ada simbol milestone, perayaan. Ada The First Universe. The First Universe ini alam semesta yang intinya apa ya? Yang intinya ada permasalahan yang kompleks lah ya. Yang kompleks yang membuat stuck energi di sini.
stuck energy, kemacetan pikiran, kemacetan masalah yang tidak bisa didapatkan titik temu seperti itu. Jadi Amel juga merasakan tanggal 15 itu ada kondisi-kondisi yang kurang aman yang ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan, tapi perasaan Amel tidak sedalam perasaan Ibu Tuti. Kemudian kita gali lagi di tanggal 16 ya, tanggal 16. Apa yang dirasakan Amel di tanggal 16? 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 Ada simbol insting naluri. Selanjutnya ada simbol wake up call, sesuatu yang terbangunkan, kejadian yang tiba-tiba. Selanjutnya ada simbol purifikasi, berusaha melakukan pemurnian, pembenahan, semacam itu. Ada insting, nalurinya Amel ini bekerja saat itu. Kemudian ada sebuah kejadian yang begitu mendadak dan berusaha Amel luruskan, berusaha Amel betulkan di sini. Mari kita gali di sini. Wake up call ini ada kaitannya dengan apakah? Ada kaitannya dengan apakah wake up call ini? Saya kodok dulu ya. Ada kaitannya apakah wake up call ini? Ada kejadian yang mendadak yang terjadi, kemudian Amel berusaha untuk melakukan pemurnian, pembenahan, pembetulan seperti itu. Ada kejadian apakah yang ada kaitannya dengan tsunami tersebut? Ada kejadian apakah di tanggal 16? Family, friends, and petunjuk jalan. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Keluarga, teman kerja, atau teman sekitarnya, dan petunjuk jalan. Apa yang diinginkan? Bermain aman, playing it safe. Bermain aman dalam hal apakah? Keluar lagi The Sacred Temple, yayasan dan sekolahan. Apa yang diinginkan dalam bermain aman itu? Ada simbol deserving, seseorang yang layak untuk diperhatikan. Selanjutnya deserving. Kemudian apakah hal ini yang membuat ada kaitannya peristiwa di tanggal 18? Ada simbol increase, kenaikan. Menaikkan ya. Misalnya kalau tadinya siaga 1, siaga 2 dan lain sebagainya. Yang intinya seperti ini guys. Wake up call itu semacam kekuatan yang terjadi secara tiba-tiba, karena di sini ada simbolnya tsunami. Tsunami itu kan secara tiba-tiba ya guys. Dan ini ada sangkut pautnya dengan family, teman, dan petunjuk jalan. Kartu ini juga keluar di kartunya Ibu Tuti kemarin. Jadi peristiwa ini ya di ubyek-ubyek berkisar antara keluarga, teman, bisa teman rekan kerja juga, dan ada yang mengarahkan petunjuk jalannya. Dan orang-orang ini maunya bermain aman, playing it safe, yang ada hubungannya dengan The Sacred Temple, yayasan dan sekolahan. Dan orang ini sebenarnya yang diinginkan adalah deserving, orang yang layak dikasihani. Orang yang layak dikasihani. Mungkin orang-orang ini menuntut sesuatu kepada Ibu Tuti dan Amel, dan pada akhirnya ketika tuntutannya tidak dipenuhi, ada the increase, kenaikan. Sebuah kondisi yang pada akhirnya semakin memanas seperti itu. Jadi tanggal 15 Amel juga sudah merasakan ada hal yang tidak aman, kemudian dia berusaha untuk melakukan pembenahan. Tapi apa yang dirasakan tidak sedalam, tidak setertekannya perasaan Ibu Tuti ya. Amel masih tanggal 15 itu masih
bisa dikatakan mikir-mikir. Tanggal 16 sudah ada kepikiran agak banget, dikarenakan sudah ada tekanan-tekanan dari family, teman, dan petunjuk jalan ini tadi. Entah ini nanti siapa yang katut ya. Ada family, ada teman ini bisa teman sepermainan atau teman rekan kerja, juga ada petunjuk jalan. Tapi kalau ada second temple ini ada kaitannya dengan yayasan dan sekolahan. Ini untuk tanggal 16. Nah, sekarang akan saya dalami di tanggal 17-nya. Apa yang Amel rasakan? Di tanggal 16 kan sudah agak genting kondisinya. Jadi Amel sedikit banyak sudah mengetahui permasalahannya. Mari kita dalami tanggal 17. Apa yang dirasakan Amel di tanggal 17 itu? Apa yang dirasakan Amel di tanggal 17 itu? Ada simbol unfoldment, ungkapkan, mengungkapkan. Selanjutnya apa yang dirasakan? Ada simbol purifikasi lagi, berusaha melakukan pembetulan, pembenaran, pemurnian. Selanjutnya apa yang dirasakan? Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru. Jadi tanggal 17 Amel ini sudah berusaha gigih untuk mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan ide-idenya dalam hal untuk pembenahan yang ada kaitannya dengan di tanggal 16 tadi itu. Adanya pihak-pihak yang menginginkan sesuatu, karena di situ tadi kan ada simbol dispersing, orang yang layak dibantu, yaitu mungkin menuntut sesuatu yang ada kaitannya mungkin kesejahteraan atau penambahan gaji atau ada fee yang dituntut seperti itu, atau ada hal-hal lain ya. Jadi di sini kita nggak bisa tahu pasti apa yang dituntutkan, tapi ada orang-orang yang memang memperjuangkan sesuatu di tanggal 16 tadi itu. Nah, kemudian di tanggal 17 ini Amel berusaha mengungkapkan sesuatu. Ada unfoldment, mengungkapkan sesuatu yang ada kaitannya untuk purifikasi, pemurnian masalah. Masalah harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti itu ya. Kemudian di sini ada new beginning, memulai sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini tentunya karena sudah tidak ada titik temu, makanya ada hal baru yang terjadi di malam itu ya guys. Selanjutnya akan saya dalami melalui kartu ini. Apa yang diungkapkan Amel di tanggal 17 itu ada kaitannya dengan apa? Apakah yang diungkapkan Amel di tanggal 17 itu ada kaitannya dengan apakah? Apa yang diungkapkan Amel di tanggal 17 itu ada kaitannya dengan apa? Ada simbol the vast universe. Selanjutnya ada simbol the loving woman, wanita yang mencintai. Selanjutnya ada simbol apakah? Apa yang ingin diungkapkan Amel di tanggal 17? Ada simbol milestone juga. Keluar lagi, merayakan. Kenapa ya kok ada simbol milestone di kartunya Bu Tuti? Kemarin juga ada kartu ini. Di Amel ini sudah keluar 2 kali milestone. Apakah ini ada kaitannya dengan hari ulang tahun dari yayasan? Kemudian ada seseorang atau beberapa orang atau beberapa kelompok orang yang ingin memperjuangkan sesuatu di hari menjelang hari-hari tersebut. Entahlah ya. Selanjutnya apa yang ingin diungkapkan Amel di tanggal 17? Ada simbol courage, keberanian. Selanjutnya ada simbol the healing light. The healing light ini sama saja dengan artinya purifikasi ya, pembenahan. Jadi seperti ini guys, ada the vast universe yang artinya Amel ini ingin mengungkapkan banyak hal
di tanggal 17 tersebut yang ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di yayasan dan sekolahan. Nah, pada orang-orang, entah family, entah rekan kerja, entah petunjuk jalan yang seperti di kartu yang tadi itu ya guys. Kemudian di sini ada the loving woman. Ada wanita yang mencintai. Kemudian di sini ada Milestone. Milestone ini ada sebuah peringatan. Nah, peringatan ini saya hubungkan dengan pendirian yayasan yang di tanggal 18 itu. Kemudian di sini ada skorek, ada keberanian untuk melakukan pembenahan di dalam yayasan dan sekolahan tersebut. Jadi guys, di umyak ini masalahnya ada kaitannya dengan yayasan vs sekolahan kayaknya loh ya. Tapi di sini juga ada unsur asmara. Jadi ada orang-orang yang menyukai Amel, mungkin Amelnya kurang gimana gitu pada orang tersebut. Ditambah lagi dengan adanya rasa mungkin merasa iri dengki dikarenakan ada mungkin perbedaan status sosial dan lain sebagainya, karena di kartu yang tadi itu ada simbol orang yang layak dikasihani. Jadi mereka memperjuangkan haknya dan lain sebagainya menurut versi mereka. Tapi di sini pada akhirnya kalau menurut kartunya Bu Tuti kemarin ada status quo di mana masing-masing pihak bersikukuh mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga terjadi peristiwa malam itu ya guys. Nah, di sini di umyek ada kaitannya dengan sekolahan, yayasan, juga asmara. Peristiwa ibu dan anak di Subang ini sangat membuat kita juga bingung ya guys, karena keterangan-keterangan para saksi juga banyak bertolak belakang. Terus ada sesuatu hal yang membuat kita juga wow, gimana begitu. Yang pertama ini tentang plafon rumah. Jadi kalau plafon rumah itu saya jadi teringat ada yang pernah berkata, ada saksi yang melihat kejadian malam sampai pagi. Apakah saksi ini orang yang sembunyi di plafon? Nah, ataukah saksi ini di pekarangan mengintip? Nah, tapi kebenarannya seperti apa masih belum bisa diketahui. Juga ada pemberitaan adanya saksi yang nggak mau tanda tangan di BAP. Apakah itu mungkin terjadi? Yang tahu tentunya kepolisian. Nah, kalau kita berpikir positif, kayaknya sih ya, orang mengatakan saksi A tidak mau menandatangani BAP, dikatakan secara umum di publik, mungkin juga ada benarnya. Jadi begini ya, ini masalah sudah disorot oleh publik. Kalau seseorang mengatakan seperti itu, pastinya seseorang ini mempunyai alasan-alasan. Mengapa berkata seperti itu, sedangkan permasalahan ini sudah ditangani pihak yang berwajib? Kalau dia berkata bohong, tentunya ada negative thinking pihak kepolisian terhadapnya, pemikiran pihak kepolisian terhadapnya. Jadi kita juga masih ragu-ragu antara benar dan tidaknya permasalahan itu, karena masing-masing pihak saling membantah. Dari pihaknya si saksi yang nggak mau tanda tangan itu, konon katanya seperti itu, sudah membantah. Tapi dari pihak satunya mengatakan kalau saksi ini nggak mau tanda tangan dikarenakan ada keterangan yang menjurus dan menuduh suami istri yang sudah melakukan peristiwa ini. Tepatnya Y dan M ya, konon seperti itu tuduhannya. Tapi ini beritanya benar dan tidak, saya juga kurang tahu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu prediksi kali ini. Semoga masalah ini cepat terungkap. Kalau bisa di bulan Maret, harapan saya seperti itu ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.